Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita. Seperti biasanya kita akan mengulas tentang tafsir surat Al-Qadr ya, atau Inna anzalna fi lailatul qadr. Banyak nama ini, nama surat ini ya. Surat yang ke-97 ada 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita baca. Ini katanya yang ditunggu-tunggu ya, Lailatul Qadar ini. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama atau surat pertama yang turun itu 5 ayat itu, yakni surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu berkenaan dengan apa yang turun kepada kita. Berkenaan dengan apa yang turun. Jadi yang turun apa? Informasi mengenai kita suruh membaca bismi rabbik khalaqal insana min alaq, yang begitu. Nah, kalau inna anzalnahu fi lailatul qadr ini berkenaan dengan kapan wahyu itu diturunkan. Jadi makanya ada banyak sekali pendapat syahrul ramadan allazi unzila fil Qur'an itu katanya seluruh Ramadan. Tapi yang populer 17 Ramadan. Jadi kalau 17 Ramadan berarti Lailatul Qadar sudah lewat itu. Terus bagaimana? Apa 10 di akhir sebagaimana hadis atau kita dari awal? Ya. Baik, mari kita baca tafsirnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Inna. Kalau ada ayat dimulai dengan inna itu dua sekurang-kurangnya makna. Satu, Allah ini ingin atau hendak mengagungkan dirinya sendiri, mu'azzam nafsahu. Atau ada isyarat bahwa ada keterlibatan pihak lain selain Allah itu. Dalam hal ini pada aspek pewahyuan jelas keterlibatan malaikat Jibril ya alaihi salam. Jadi inna anzalna fi lailatul qadar ya. Ada pihak lain yang terlibat. Anzala. Oke, dari kata nazala. Kalau kita belajar gramatika atau morfologi, ilmu shorof itu kita akan segera tahu, punya simpulan bahwa dalam bahasa Indonesia itu kata kerja transitif dan intransitif ya, butuh objek atau tidak butuh objek ya. Kalau ada tambahan hamzah dan atau tasdid itu maknanya menjadi artinya butuh objek. Jadi bil hamzi wa tad'an fi antima lazim wa fi afdin sulasian musim dalam nazam maksud ya. Ini pelajaran ilmu morfologi atau shorof tingkat dasar. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan pada Quran. Oke, kita tulis saja ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa bedanya nazzala dan anzala? Ini dia. Nah, apa bedanya? Nazala menurunkan atau telah. Sama dengan begini. Kata kerja butuh objek tidak butuh objek itu. Berpikir tidak butuh objek itu. Tidur tidak butuh objek. Tapi memikirkan itu butuh objek itu. Nah, mohon maaf, meniduri butuh objek. Nah, itu berarti mutaaddi ya, dari lazim ke mutaaddi, dari yang tidak butuh objek ke butuh objek. Apa bedanya? Kalau nazzala ini, nazzala kan turun. Ini kata kerja lampau, past tense ya, telah menurunkan. Oke. Nazzala ini semuanya kata kerja fil madhi semua, kata kerja past tense semuanya, bentuk lampau semua. Kalau nazzala turun berangsur-angsur. Kalau anzala turun sekaligus dari lauh mahfud, dari sisi Tuhan menuju langit dunia atau langit keempat yang lazim disebut Baitul Izzah. Jadi memang ke langit keempat itu turun sekaligus ya, di langit keempat itu turun 30 juz. Itu dia perbedaan dari lauh mahfud ke Baitul Izzah. Sudah paham ya sampai di situ? Ringan-ringan saja ini karena kalian sedang puasa ya. Memang Ramadan ini syahrul ijtihad, bulan pengayaan intelektual, memperluas wawasan, dan bahkan syahrul mujahadah, bulan pendakian spiritual, di samping syahrul juhdi wal jihad, bulan untuk kita merubah mindset, juhud dan jihad, melatih fisik. Oke, nazala turun berangsur-angsur.
nazzalal furqan, ada gitu kan ya. Atau unzila syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kalau unzila berarti pasif itu. Diturunkan. Kalau anzala menurunkan. Saya kira ini sudah selesai di tingkat SMP ya, atau SD atau SMP, kata kerja pasif atau oke. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Quran. Berarti anzalan tadi menurunkan sekaligus ke Baitul Izzah tadi. Baik, makna anzala yang kedua. Jadi anzala turun sekaligus. Itu makna pertama. Makna yang kedua adalah turun dalam arti ditampakkan oleh Allah mula-mula Quran itu. Yang tadinya qadim, eternal, memasuki dimensi manusia. Jadi bagaimana firman Tuhan yang qadim? Ya wallahu a'lam, kita tidak tahu itu bagaimana. Tetapi begitu anzala itu turun mula-mula, dan itu syahrul Ramadan. Itu yaumal taqal jam'an, ya. Pada hari ketika terjadi perang itu, perang Badar itu turun Quran juga itu. Nah, oleh karena itu ada yang katakan syahrul Ramadan ya sebulan karena pada bulan Ramadan. Ada juga katakan spesifik 17. Nah, banyaklah perdebatan itu ya. Tapi substansinya Quran itu turun. Anzala turun sekaligus dari Lauh Mahfud sisi Tuhan, dari database bank datanya Tuhan itu menuju langit dunia Baitul Izzah itu 30 juz, kelak berangsur-angsur turun ke bumi kepada Nabi merespon keadaan umatnya. Atau anzala maknanya turun, Allah itu menampakkan, tanda kutip ya, menampakkan mula-mula wahyu itu kepada manusia. Wahyu itu bagaimana? Ya tidak ada yang tahu. Itu bukan kalam kita, bukan pernyataan kita, itu firman Tuhan. Hanya begitu memasuki dimensi manusia pertama kali, itu disebut anzala tadi itu. Oke. Inna anzalnahu. Kenapa pakai hu? Kenapa Tuhan tidak katakan inna anzalnal Quran? Kalau cerdas itu ada pertanyaan itu. Betul ya? Itu kan yang dimaksud Allah menurunkan Quran. Coba kita baca terjemahan Departemen Agama. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Karena hu itu domir ya, personal pronoun ya. Menurunkan Quran, Al-Quran dalam kurung ya, pada malam qadar, pada malam qadar. Nah, kenapa tidak disebut saja inna anzalnal Quran? Oke. Kenapa harus pakai domir, kata ganti? Ini loh, kenapa? Pertanyaan itu. Nah, itu pertanyaan itu. Kenapa? Sesuatu yang agung, yang mulia, yang istimewa, yang sedemikian terhormat dan istimewa, lazim tidak kita sebut namanya. Sang raja datang, tentu kita tahu raja siapa itu. Bapak Presiden datang, tentu kita tahu namanya siapa. Misalnya sekarang Joko Widodo, saya pun Joko itu kan perjaka. Cuma kalau saya Jokondo ya, jangan bilang siapa-siapa. Oke. Sesuatu yang agung, yang mulia, yang dihormati, yang istimewa, lazim tidak disebut nama. Oke ya. Kemudian kenapa disebut iya? Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nah, ini untuk mengindikasikan bahwa Quran ini sedemikian dekat. Ini pandangan kedua ya. Ini untuk menunjukkan Quran ini sedemikian dekat dengan kita, menubuh, bersenyawa, menjadi gaya hidup kita, menjadi nafas, detak jantung, urat denyut nadi kita, sehingga ia bahagian dari kita. Sampai-sampai ahli Quran itu disebut keluarga Tuhan, keluarga Allah di dunia. Oke, kita ulangi ya. Nazala itu di Quran, kata-kata yang terambil terbentuk dari nun, zai, lam itu 293 kali. Kalau nazala 17 kali, anzala 7 kali. Nazala 293, anzala kata-kata yang terbentuk dari itu loh ya, dari amtakhirul munzilin yang ada begitu-begitu kan banyak ya. Anzala 7 kali, nazala 17 kali. Kalau Quran ada yang belum tahu mungkin. Quran 76 kali, Furqan 7 kali. Kitab paling banyak. Kitab ini 232 kali di Quran disebutkan. Oke, singkat saja. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Setiap ada ma adraka, bukan apa yang kamu tahu. Ini terjemahannya apa? Dan tahukah kamu apakah malam qadar itu? Oke, enggak apa-apa. Kita hormati ini kan salah satu pendapat.
Ma adraka. Maknanya adalah kamu sungguh-sungguh tidak akan pernah tahu. Wa ma adraka mal aqabah. Al-haqqu mal haqqu. Wa ma adraka mal haqqu. Kamu tidak akan pernah tahu. Itu maknanya itu. Jadi Tuhan itu menggoda. Tahu nggak sih lo begitu? Tapi maknanya kamu tidak akan pernah tahu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kamu tidak akan pernah tahu, hanya sedikit bocorannya, sedikit indikatornya. Jadi kalau ma adraka sekurang-kurangnya dua maknanya. Ia mengindikasikan makna harfiahnya memang apa yang kamu tahu atau tahukah kamu? Sudahkah kamu mengetahui? Tapi setujuannya adalah ia di luar nalar manusia, di luar jangkauan nalar akal budi manusia. Satu, yang kedua ini menunjukkan keistimewaan wahyu bahwa ia betul-betul mukjizat. Itu maknanya madroka. Dan tahukah kamu malam qadar itu apa? Oke, qadar diulang-ulang ya. Qadar 3. Di sini saja ada 3. Oke. Qadar. Banyak lah ya, ada katakan Islam, iman, ihsan, tapi kita nanti saja. Qadar itu maknanya mulia. Qadar itu bermakna takdir atau ketentuan. Yang kedua, atau qadar ini bermakna berhimpit-himpitan. Izdiham, musdahim, sempit, berdempet-dempetan. Mulia karena memang turun Quran. Sempit, musdahim, macet. Itu makna musdahim itu juga traffic itu. Maknanya macet, berdempet-dempetan, berhimpit-himpitan. Kenapa? Karena sempit. Karena malaikat ini turun pada malam itu. Memenuhi bumi. Waruh nanti. Ruh ini ada katakan malaikat Jibril, ada katakan malaikat ruh, ada yang katakan makhluk Allah ruh itu. Oke. Kemudian ketentuan. Di malam itu Allah tentukan semua urusan manusia itu. Nah itu dia. Jadi mulia, ketentuan. Kalau ketentuan Allah itu mana? Kita bisa mengkorelasikan secara tematik pada surat Ad-Dukhan ayat 3. Nanti silakan ya. Kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri ini penjelasannya khairun min alfi syahr. Khairun ini 196 kali di Quran. Syahr 21 kali. Syahrun bulan itu 21 kali. Ada yang bentuk jamak juga ya, ashur. Kemudian khair 196 kali. Kalau ruh nanti 57 kali. Oke. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini salah satu indikator, salah satu kemuliaan, keistimewaan malam Lailatul Qadar. Malam Qadar itu adalah katakanlah mulia. Di sini apa artinya? Oh, tidak diartikan. Malam Qadar, keren sekali. Ya sudah, malam Qadar saja, biar lebih istimewa sesuai bentuk itunya ya. Oke. Tanazzalul malaikatu war-ruh nanzalna fil madraka Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Adakah satu momen peristiwa yang ditangkap kesannya secara berbeda-beda dalam hidup itu? Kalau ada, ya adalah Quran atau dalam hal ini Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kira-kira 1000 bulan itu ya 83 tahun 4 bulanan. Kira-kira ya. Jadi ya 83 tahun setengah lah. Bukan sama dengan itu, khairun lebih baik. Nah itu dia. Dunia ini di Quran juga disebut khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia sayangnya pada khair, pada dunia itu sungguh luar biasa. Oke. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini banyak ya kisah yang melingkupi hal ini. Salah satunya usia umat Nabi Muhammad itu pendek jika dibandingkan umat para nabi terdahulu atau para nabi terdahulu. Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun dikurangi 50. Berarti 950. Kita ini kan pendek usia ini. Nah, kalau setahun dapat Lailatul Qadar, amal kita berarti setara dengan 1000 bulan, setara dengan 83. Kalau 10 tahun dapat terus, ya seharusnya kita yakin dapat terus.
Nah, oke, nanti kita akan mengarah ke sana. Lailatul Qadar versi gampang atau versi sulit. Nah, kita akan kemukakan itu. Jadi kalau setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, 10 tahun saja usia kita menyamai usia para nabi terdahulu 830 tahun, ya kan? Hebat sekali kita itu. Betapa istimewanya umat Nabi Muhammad itu. Nah, oke. Kemudian tanazzalul malaikat waruh. Pada malam itu turun pada para malaikat, dan ruh ini diartikan malaikat Jibril fiha pada malam itu ya. Bi'izni rabbihim, atas perkenan Tuhan atau izin Tuhan, min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Oke. Tanazzal ini. Tanazzala ya tanazzal. Ini turun terus menerus. Setiap tahun. Nah, artinya akan ada terus bagi umat Muhammad ini sampai kiamat sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian saat demi saat, setiap saat, waktu tahun ke tahun, terus menerus ya. Ruh tadi ada yang katakan malaikat Jibril. Oke. Kemudian ada yang katakan malaikat namanya malaikat ar-ruh, atau makhluk Allah yang tidak diketahui, unidentified, itu belum dikenal. Jadi jangan katakan UFO ya, UFO kan benda terbang tidak diketahui, unidentified flying object. Itu sulit sekali, terjemahan bahasa Indonesia gampang, piring terbang. Nah itu dia. UFO itu sulit itu. Unidentified flying object. Unidentified tak diketahui, flying terbang, objek itu benda atau objek terbang yang tidak diketahui asal usulnya. Itu sulit sekali. Piring terbang itu terjemahan bahasa Indonesia. Bagus itu, siapa yang terjemahkan itu ya. Kita patut mengapresiasi ke beliau penerjemahnya itu. Tanazzalul malaikatu waruh. Oke. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, izin Tuhannya min kulli amr, menyelesaikan semua urusan Tuhan ya. Oke, malaikat. Kenapa yang turun malaikat? Malaikat ini senantiasa memberi dorongan positif. Kalau ada benda-benda yang jatuh atau kalau ada lihat perempuan cantik, itu kan Anda jomblo auto ingin menafkahi, lahir dan batin ya kan, atau nafkah batin saja itu. Nah itu dia. Kok cuma ngajak buka bersama sih, kok ndak ada yang ngajak hidup bersama. Nah itu dia, atau dan seterusnya ya. Karena dari 360 lebih persendian yang ada dalam diri manusia, yang paling menyedihkan adalah sendirian. Oke. Kalau dalam buku-buku tasawuf, di dalam diri kita ini disebut ada dua dorongan, lamah dalam bahasa Arab. Ada lamah malakiyah, ada lamah syaitoniyah. Dorongan syaitoni, dorongan malaki, dorongan setan yang kalau melihat sesuatu misalnya baik, yang ingin kasihan, rasa empati, ingin menanggung derita orang lain ya. Ini kasihan, ini perempuan sendirian, mungkin dia butuh sosok ayah, itu semoga saja ibunya janda. Itu kan dorongan-dorongan tadi, itu dorongan syaitoni, itu syahwat itu. Tapi nggak apa-apa kalau memang tujuannya baik. Oke, itu dia. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kalau para malaikat ini turun, otomatis bumi itu sempit. Oke, sekarang misalnya ruh Jibril alaihissalam. Jibril ini sayapnya 300, berarti 600, dua sayap kanan kiri. Satu sayap saja itu memenuhi ujung barat dan timur kalau dibuka. Itu bagaimana itu? Itu sudah memenuhi semesta sebenarnya. Bayangkan itu turun ke bumi. Dan satu malaikat saja mendorong, mengajak pada kebaikan, apalagi seluruh malaikat itu turun. Ini ya, setiap jam Baitul Ma'mur itu ada 70.000 malaikat naik dan tidak turun lagi. Jadi berapa jumlah malaikat itu kita tidak tahu itu. Biliun bukan kuadriliun asal Anda tahu, nolnya itu 15. Itu terus itu kuadriliun, pangkat tak terhingga. Itu karena banyak sekali itu. Saya membayangkan uang 1 triliun ada sulit itu ya, dibayangkan itu, apalagi kuadriliun, nolnya 15. Ya sudah, tambahkan sendiri pokoknya, itu tak terhingga itu. Itu semua mengatur urusan. Oleh karena itu Qadar, Lailatul Qadar ini juga dimaknai tadi malam ketentuan. Allah menentukan urusan-urusan manusia 1 tahun ke depan, atau malam kemuliaan oleh karena Allah menurunkan Quran yang otomatis karena kita nabi, umat dari nabi yang paling mulia, otomatis kabar gembira kita umat paling mulia. Betul ya? Umat yang terakhir tapi paling pertama kali dirindukan oleh surga. Kok enggak ada yang amin ya? Itu alhamdulillah, meskipun terlambat ya. Karena tidurnya orang puasa loh ibadah, apalagi lambat respon, itu sangat dimaklumi. Kemudian
Salamun yahta matla'il fajr. Salam. Peace ya, salam. Ada kecelakaan, satu orang itu tidak celaka. Apa namanya? Satu bis ya, celaka, satu orang tidak celaka. Dari 56 penumpang, satu supir, 2 kondektur itu. Jadi malabis, bis-bis, konatir, kernet-kernet, ya, musafir, supir-supir ya. Lama tabarro'a ketika bertabrakan al-malabis, bis-bis itu waturuk dan beberapa truk, famata, matilah al-konatir, kondektur-kondektur ya. Kemudian wal musafir dan supir-supir, al-mashkurin yang pakai masker semuanya. Cuma ada satu orang tidak mati, apa namanya itu? Ya, selamat ya, selamat kan ya, salam, peace, oke. Misalnya Anda ini Ustadz Jayadi ya, dan Ustadz Yogi lulus menjadi sarjana itu, saya kasih ucapan, apa namanya itu? Ucapan selamat atas prestasi atau selamat dari bencana, betul ya? Dan itu damai sebenarnya. Juga bermakna salam ini damai, kita tidak benci. Ada nggak hubungannya dengan puasa itu kalau begitu? Puasa kan la'allakum tattaqun ya. Kalau lebaran nanti la'allakum tashkurun ya. Oke ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Saya enggak baca itu takut dipanggil Ustadz Kutiba. Tiap hari ayat itu tok yang dibaca itu. Kutiba, oi Pak Kutiba datang lagi. Kuliah subuh, kultum ya habis maghrib, habis tarawih itu ayatnya Kutiba tok itu. Sampai-sampai dia dipanggil Pak Kutiba. La'allakum tattaqun. Oke. Salah satu indikator takwa di Quran itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah untuk kebaikan dan bir dan takwa. La ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong untuk ism, dosa dan udwan, permusuhan. Jadi opposite, lawan kata, antonim dari takwa adalah bermusuhan. Begitu kita tidak membenci apapun dan siapapun, kita auto takwa, betul enggak itu? Nah, maka sejalan dengan spirit ini. Salam, peace, damai. Kita tidak membenci siapapun, damai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan mertua, dengan bangsa dan negara, dengan Pancasila, dengan demokrasi. Begitu kita damai dengan Indonesia ini, selesai peace itu. Kita tidak benci itu. La'allakum tattaqun. Nah. Salamun hiyata, malam itu hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Oke, kita maknai saja makna harfiah terbit fajar. Atau makna fajar ini adalah sampai fajar. Fajar ini kan permulaan. Sampai fajar kehidupan kita berikutnya. Di mana itu? Lah bangkit dari kubur berarti itu, di akhirat itu. Sudah masuk itu. Berarti orang yang menerima Lailatul Qadar ini auto dia meraih kebahagiaan sa'adatud darain. Bahagia di dunia dan di akhirat sampai dimulainya fajar kehidupan dia di akhirat nanti. Makna pertama kan fajar dunia kan, ada fajar kehidupan di akhirat nanti itu. Oke, simpulannya apa? Nah, sekarang bagaimana meraih Lailatul Qadar itu? Ya kita harus siap. Katakanlah begini. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang malam itu tarawih saja, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban, ihtisab ini karena orientasinya adalah Tuhan mardotillah, diampuni semua dosanya. Oke, tarawih saja itu auto surga sudah. Kemudian mansoma, puasa saja imanan wahtisaban, bukan karena mertua, bukan karena siapapun, memang karena Allah itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan barang siapa senang menyambut Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau haramallahu jasadahu 'alan niran, diharamkan jasadnya. Nah, sekarang kita pakai versi sulit dulu meraih Lailatul Qadar ya. Kan dua versi. Gampang, sulit itu. Biasa, jumbo, apa? Kalau versi martabak itu apa itu? Biasa, apa? Istimewa ya, spesial atau istimewa itu. Namun telur berapa ini? Kita telur satu dulu ya. Nah, kita versi standar saja. Yang sulit, oh ya, kita mulai dari yang sulit itu. Meskipun saya tahu sebenarnya pilihan teman-teman ini semua adalah yang gampang-gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Kita sudah sama-sama ngaji usul fiqh, qawaidul fiqhiyah itu. Al-maisur la isqatu bil maksur, yang gampang-gampang. Enggak boleh loh ya mempersulit diri sendiri dan apalagi orang lain. Itu kan dalil andalan kita. La dororo wala diror. Ya kan? La doror wala diror.
mempersulit diri sendiri, mempersulit orang lain, diri sendiri saja nggak boleh kok dipersulit itu. Nah, oke, innamal usri yusra, yuridullahu bikumul yusra, kan gitu-gitu itu ayat andalan kita. Bahkan hadis Nabi, innad dina yusrun, agama itu gampang. Maka Lailatul Qadar pun kita mau versi gampang. Tapi kita mulai dari yang sulit dulu. Oke. Lailatul Qadar ini katakanlah tamu. Ramadan tamu, maka ada ungkapan marhaban ya Ramadan ya. Rohaba, rohuba, rohaba, tarohaba. Itu maknanya luas, lapang. Kalau marhab, tempat lapang untuk kita berhenti. Jadi marhaban itu bermakna tempat berhenti, marhab ya. Jadi adverb of place, kata keterangan tempat. Tempat berhenti sejenak untuk kita ngisi bensin, ngisi kendaraan ya. Mungkin ngetap oli, mungkin memperbaiki di servis, sementara orangnya juga makan. Itu tempat berhenti ngecas, re-energize. Nge-recharge sejenak, lalu berangkat lagi. Jadi marhab itu tempat berhenti atau tempat yang lapang. Dan dalam arti marhaban ya Ramadan, kita menyambut Ramadan dengan hati yang lapang. Jangan sampai menggerutu, waduh Ramadan lagi, banyak utang ini. Waduh ini mau lebaran ini, ngasih angpau atau THR. Sekarang hari apa? Saya setiap minggu ada THR, tunjangan hari Rebo ya. Setiap Selasa ada tunjangan hari Rebo. Oke, maka kita menyambut tamu agung itu. Kita asumsikan tamu agung adalah raja atau presiden. Dia mau datang ke rumah kita, apa persiapan kita? Bahkan kalau perlu dibelain cari utangan ya kan, memperbaiki rumahnya. Tentu kita cari tahu presiden itu apa, protokolnya bagaimana, ya kan? Oh, ternyata presiden ini tidak datang sendirian bernama Ramadan, dia membonceng Lailatul Qadar, membonceng di dalam rombongan itu ada zakat fitrah, ada tadarrus, ya kan? Loh, banyak sekali rombongannya berarti ini. Ada sahur dan buka puasa. Ya. Berbukalah dengan yang manis-manis atau apa kan gitu kan ya, berbuka. Bagaimana kalau berbuka berkumur di siang hari Ramadan dengan es teh misalnya, boleh enggak? Tidak boleh berkumur dengan yang punya rasa, yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki katanya. Presiden, oke. Tidak datang sendirian karena ada rombongan. Pak Menteri boleh jadi, kepala-kepala dinas, mungkin gubernur, mungkin wali kota setempat ya. Kalau kunjungan ke desa mungkin tentu kepala desa dan lain-lain. Katakanlah itu mau datang ke rumah kita, apa persiapan kita? Jalan diperbaiki, kita lapangkan jalan itu pasti itu. Rumah diperbaiki, mungkin dicat. Loh, karena persiapannya 11 bulan menyambut itu, betul kan? Kalau kita sudah mempersiapkan diri 11 bulan, ya sudah sangat sanggup, sangat siap kita menerima tamu itu. Kalau persiapannya cuma 2 hari ya keteteran gitu. Seharusnya 11 bulan. Nah, persiapan rumah mungkin ya nyicil-nyicil dulu, mungkin nabung-nabung, rumahnya diperbaiki. Tidak harus mewah ya, sederhana tapi bersih, rapi, sekurang-kurangnya dicat. Kemudian ada ya tidak kotor, kemudian jalanan nampak bersih meskipun asri ya, meskipun tidak terlalu mewah. Kemudian kira-kira itu katakanlah turun di bandara atau di bandara lah ya, atau di pelabuhan. Bandara saja lebih gampang ya, atau pelabuhan udara, di bandara juga. Iring-iringan itu mulai datang. Kira-kira kita menyambut presiden ini, menyambut tamu terhormat itu mandi dulu atau tidak? Ya, pasti mandi, kita pakai pakaian terbaik gitu. Kemudian kita siapkan hidangan-hidangan atau apa? Ya. Tapi dimakan sendiri hidangannya nanti ya, karena buka puasa dengan menggila itu ya. Merokok sekaligus 3 misalnya ya. 3 ya. Misalnya ya. Nah, dendam itu ya. Nah, sekarang narasi ini kita balik. Presiden tidak berkunjung ke rumah kita. Presiden berkunjung ke desa kita. Berharap enggak rumah kita disinggahi itu? Berharap kan ya? Oke. Mungkin orang itu mempersiapkan diri semua. Tapi siapa yang beruntung nanti disinggahi oleh orang tamu terhormat itu? Presiden Gus Dur yang saya maksud dulu ya, bukan presiden yang lain itu. Oh ya sudah, Presiden Soekarno juga ya sudah, enggak apa-apa. Ya presiden semuanya lah yang baik-baik ya. Yang semoga diampuni Allah semua. Nah, datang presiden, kita berharap itu.
Tentu tidak hanya desa kita, tidak hanya rumah kita, desa kita pun kita perbaiki. Aliran sungai, jalan-jalan yang rusak ditambal, itu semuanya kita persiapkan itu. Tentu kita ketahui, kita cari tahu ndak apa kira-kira makanan kesukaan itu presiden itu, betul ya? Tentu kita cari tahu. Oke. Kalau pakai versi gampang, itu versi sulit itu. Itu pun belum tentu datang ke rumah kita. Kalau kita ketemu di jalan belum tentu tersenyum pada kita. Kalau kita menyapa so akrab belum tentu merespon kita, ya kan? Hanya orang-orang beruntung yang mempersiapkan itu. Maka persiapan itu jauh lebih pada aspek mental, aspek rohani. Makanya Ramadan ini tidak cukup syahrul juhud, bulan merubah mindset, merubah tokoh itu sumber daya yang kita punya atau masyakoh sesuatu yang pelik, daya nalar, daya rasio, daya pikir, daya kalbu. Tapi kita Ramadan juga syahrul jihad, maknanya bulan kita melatih fisik. Ya puasa, ya tadarrus, ya hataman Quran, ya qiyamul lail, iktikaf dan sebagainya. Ya, menahan lapar dahaga dan seterusnya. Kemudian ia juga syahrul ijtihad. Bulan bagi kita untuk memperkaya wawasan, menambah pengetahuan. Baru yang paling tinggi nanti syahrul mujahadah, pendakian spiritual. Jadi merubah mindset, sikap mental. Jihad ini fisik, juhdun tadi. Jihad ini fisik, ijtihad pemikiran intelektual, mujahadah itu pendakian spiritual. Baru nanti kita dapat itu. Tidak hanya Lailatul Qadar, semuanya. Nah kalau Pak bagaimana Pak? Ada ciri-cirinya, katanya pagi matahari agak kekuning-kuningan, kemudian matahari itu redup, bahkan tidak ada ayam berkokok. Itu saya tidak terlalu terpesona. Saya sebagai ilmuwan, saya tidak silau oleh indikator-indikator itu. Tidak penting itu. Yang mau kita tuju imanan wahtisaban. Yang mau kita tuju ridho Tuhan. Ada informasi Pak, kalau Ramadan hari Selasa, katanya Lailatul Qadar malam 27, itu nggak penting. Oh ya sudah penting bagi yang menganggap penting itu. Tapi bagi saya enggak itu. Ya pokoknya hataman saja. Ya ngaji, ya baca Quran ya. Ya tetap bekerja untuk anak istri. Itu saja itu. Kita jalani terus itu. Tidak penting yang lain-lain. Nah itu saya kira jauh lebih penting ya daripada fokus saja ibadah itu. Cuma kalau mau versi gampang, ya pokoknya kita Ramadan puasa, tidak zolim, tidak fasik, tidak durhaka kepada Allah, yakin dapat Lailatul Qadar itu. Minimal kalau bukan terang yang sangat benderang, ya dari kejauhan lah, redup-redup lilinnya enggak apa-apa itu. Itu versi gampang itu. Pokoknya niat puasa sudah itu. Sudah itu dapat Lailatul Qadar itu. Itu cara paling mudah itu. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada? Oh ini ada yang chatting tapi tidak sesuai tema. Oke kita jawab enggak apa-apa. Pak, bolehkah zakat dengan uang? Nah, ya sudah nggak apa-apa. Ini kita sampaikan ngaji akan datang, tapi nggak apa-apa kita jawab. Boleh nggak zakat pakai uang? Nah, sekarang kita ulas sedikit ya kalau gitu ya. Nah, zakat itu apa sih tujuannya? Protokolnya, orientasinya, outputnya, visinya zakat adalah ighna'ul fuqara. Ighna'ul fuqara wal masakin. Ini tujuan orang berzakat. Apa itu? Memberi suaka ekonomi kepada orang miskin, fakir miskin. Supaya kelak tahun ini boleh dia menjadi mustahik, pribadi yang wajib menerima, yang berhak menerima zakat. Tahun depan dia supaya menjadi muzaki yang wajib mengeluarkan zakat. Masuk akal enggak itu? Jadi tujuannya begini, supaya the have and the needy, orang kaya, the have dan the needy, orang miskin ketemu. Kita sadar ada hak orang lain dalam diri kita. Nah itu tujuannya itu. Memberi suaka ekonomi pada orang miskin, supaya kelak sekurang-kurangnya tahun depan dia sudah bukan lagi mustahik yang boleh berhak menerima zakat, tapi muzaki yang wajib mengeluarkan zakat. Pertanyaan, boleh nggak zakat dengan uang? Ini sebenarnya tema minggu depan, pertemuan yang akan datang, tapi tidak apa-apa kita sampaikan sekarang. Oke, ada redaksi begini, fikih itu bukan fikih kalau tidak ada perdebatan. La fiqha illal mukhtalaf. Pasti fikih itu perdebatan.
Makanya kita yang ngaji di pondok ini tidak mungkin jadi orang radikal, ekstremis, tidak toleran, intoleran, tidak mungkin itu. Kita biasa ngaji wafihi ad-dorbani qaulani, ada 2 pendapat, 6 pendapat, kita sudah biasa gitu, itu beda pendapat biasa itu. Oke. Di Indonesia pakai mazhab Syafi'i ya, betul ya. Zakat itu pakai qut. Qutul balad, makanan pokok, mazhab Syafi'i ya, makanan pokok yang berlaku di satu tempat. Di Indonesia apa? Beras, jagung, gandum, sagu misalnya, itu kan makanan pokok. Kalau mazhab Hanafi, mazhabnya Abu Hanifah, boleh pakai kimah, pakai nominal uang. Tetapi takarannya dengan makanan-makanan yang sudah mansus. Mansus ini maknanya sudah dinas oleh hadis Nabi. Sekurang-kurangnya ada 4. Oke, kita mulai. Kita ulas begini. Tujuan zakat adalah irna'ul masakin, irna'ul fuqara, memberi suaka ekonomi pada fuqara masakin. Fakir itu gampangnya begini, miskin dia cukup untuk dimakan. Besok itu pengeluaran dengan pendapatan sama. Artinya dia punya penghasilan 1.000, 10.000, pengeluaran kebutuhan 10.000. Kalau fakir tidak, dia punya pendapatan 10.000 tapi kebutuhan 20.000. Itu fakir itu. Besar pasak daripada tiang. Itu pepatah, betul ya, bahasa Indonesia itu. Nanti diganti habis maghrib, makan banyak perut pun kenyang itu. Besar pasak daripada tiang. Oke. Mazhab Syafi'i itu qutul balad, makanan pokok di satu negeri. Indonesia beras, padi, gandum, jagung. Nah, itu dia. Berapa besarannya? Besarannya itu berapa? 4 mud, kira-kira 3 kilo lah. 7,5 kilo kan? 7,5 ons. Kali 4 berapa itu? Ya 3 kilo kira-kira. Kira-kira 3 kilo lah. Ada yang katakan 2,6, tapi kita ambil yang paling berhati-hati ya. Hati-hati itu 3 kilo lah itu. 3 kilogram sudah itu. Kalau diuangkan kira-kira 30.000. Kalau beras sekilo 12.000 berarti berapa itu? 36.000 kira-kira. Nah, boleh nggak pakai uang? Pakai mazhab Syafi'i nggak boleh. Pakai mazhab Hanafi baru boleh. Itu pun pakai qimah kalau dinominalkan adalah makanan-makanan yang sudah dimansus, dinas oleh Nabi itu, misalnya tamar, kurma, atau syair, gandum, atau anggur, tapi lebih mahal. Cuma kalau makanan pokok berupa kurma, gandum itu 1 sok. Kalau yang lebih mahal anggur itu 1/2 sok. Nah, 1 soknya itu berapa? Ini beda lagi ukuran Imam Syafi'i. Jadi memang fikih begitu. Jangankan zakat, sholat itu ibadah mahdoh, betul ya, ibadah murni kan. Zakat ini kan pembersihan. Tapi jangan berhenti di zakat, naiklah ke tazkiyatun nufus, purification of soul, penyucian jiwa. Sholat, Fatihah itu wajib ya. Baca Quran, baca Fatihah wajib kan ya, dalam rukun sholat itu kan. Kalau tidak baca itu batal. Ya kecuali memang orang belum bisa belajar, itu soal lain. Tapi bagi kita yang sudah bisa wajib. Oke. Tapi Fatihah pun ada perdebatan. Kata Imam Malik bin Anas, bismillah bukan ayat. Kata Imam Syafi'i, bismillah ayat. Bayangkan ibadah mahdoh, ibadah murni, ibadah personal. Ini loh, ada perbedaan pendapat. Jadi kita tidak usah tukaran. Ada yang begini-begini kan, tahiyat itu. Ya, suatu ketika kami berkesempatan sholat di sana bersama istri itu, ada yang aneh-aneh kan, kalau di Mekah itu aneh-aneh itu. Ada yang begini ya, ada yang diputer-puter itu. Kemudian ada yang menunjuk gini baru bergetar gitu ya. Ada yang dari awal ya, at-tahiyat sudah bergetar itu. Ada yang gini saja, karena memang tidak ada telunjuknya itu. Ada banyak versi itu. Lalu istri saya tanya, itu kalau yang nunjuk terus bergetar itu orang mana itu? Biasanya orang Taliban, kata saya itu. Ya, hanya iseng-iseng saja jawab orang Taliban itu. Taliban itu yang bagaimana? Biasanya yang hitam. Kalau tali rafia itu ada yang merah, ada yang kuning, tali kevlar ada yang belang. Kalau Taliban itu biasanya hitam. At-tali minal ban, ya kan, tali yang terbuat dari ban. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1 sok Imam Syafi'i itu 2, oke. 1 sok ya. Ini kan tadi kalau Imam Syafi'i ya.
katakanlah 3 kilogram. Sekarang sok versi Imam Syafi'i itu, ini Imam Abu Hanifah. Versi Imam Syafi'i satu sok itu 2,8 sampai 3. Itu satu sok itu. Kemudian kalau versi Imam Hanafi 3,8 sampai 4. 3,8 sampai 4 kilogram. Beda kah? Nah, oke. Jadi satu soknya katakanlah 4 kilo. Versi Imam Syafi'i 3 kilo, itu lebih gampang. Kurma berapa harganya? Katakanlah 60.000. Kalau satu sok kurma ini 4 kilo isinya, dan 1 kilonya 60.000, berarti 4 kilo berapa? 6 kali 4 240.000. Jadi zakat versi Imam Syafi'i itu beras kalau diuangkan 30.000, Imam Abu Hanifah 240.000. Mahal sekali itu. Kalau Anda mau pakai zakat uang, ya silahkan pakai mazhab Syafi'i itu. Pakai mazhab Hanafi. 240.000. Kira-kira ya uang sekarang gitu. Nah, hitungannya tadi nalarnya sudah ketemu begitu. Cuma di dalam hukum ini ada hilah, ada cara untuk tanda kutip ngakali hukum. Nah, ini dia. Ini pasti teman-teman senang itu, cara ngakalin hukum itu. Caranya bagaimana? Datang amil-amil zakat menyediakan beras, gandum, menyediakan jagung. Ayo kamu beli. Jadi dia setorkan 30.000, kamu beli ini loh ya, beli beras ya 3 kilo ya. Kamu zakat beras bukan zakat uang. Itu hilah namanya, cara ngakalin hukum. Dan itu berlaku di Indonesia karena orang Indonesia pinter-pinter itu. Nah, sebenarnya kalau zakat uang mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hanafi yang boleh itu. Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, demikian semoga menjawab ya. Jadi bolehkah pakai uang? Boleh kalau caranya diakalin seperti tadi, atau pakai mazhab Hanafi tadi. Masih ada? Tapi kita akan apa tanda orang mendapat Lailatul Qadar? Bagus sekali. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Dia peace, damai, tidak benci. Damai pada negara sesama, pada yang beda agama. Kemudian ciri yang sungguh-sungguh nyata, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia damai sampai ke fajar kehidupan berikutnya. Nah, karena dia mendapat tamu agung tadi itu. Tidak ngamuan ya. Menjadi menantu idaman yang paling diminati segala jenis mertua misalnya. Prinsipnya bukan mau limo, madep mantep mangan melu morotuwo, itu bukan itu. Nah, bukan. Morotuwo muring-muring mantu minggah, tidak. Memang M yang betul itu, yakni maguru, manembah dulu. Manembah, menyembah Tuhan. Maguru dia belajar. Makaryo dia punya karya-karya. Mengabdi dia mengabdi pada nusa bangsa negara dan bahkan mertuanya. Ya bapaknya sendiri nggak apa-apa. Dan manepi, dia tirakat terus itu, hidup hemat. Nah, baik, saya kira demikian ya. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai. Oh ya, fikna ila sabil anbiya muslimin. Allahumma fiq la mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.